Haleluya, jumpa lagi kita di Sekampa di edisi atau episode ke-16. Episode kali ini saya akan bicara tentang sinkron. Kita baca dulu ayat pokok kita, Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saya percaya kita semua yang hidup di zaman ini atau di tahun ini kenal yang namanya handphone, dan hampir semua orang pegang handphone. Utamanya adalah smartphone. Dan untuk mempunyai smartphone, pertama kali kita harus punya dasar email. Ya, kalau smartphone kita Android berarti kita harus punya email. Ya. Nah, dengan smartphone kita bisa bukan cuma sekedar telepon dan SMS, tetapi kita bisa melihat internet, kita bisa cari informasi lewat internet, kita bisa bekerja, buka email kantor atau email pribadi kita untuk kita dapat melakukan pekerjaan, dan banyak hal yang kita bisa lakukan dengan smartphone kita. Ya, begitu banyak sisi atau bidang kehidupan yang kita bisa lakukan dengan smartphone. Ya, kita bisa online juga seperti ini gitu ya, bisa pakai Zoom dan yang lain-lain gitu untuk kita beribadah gitu di masa pandemi ini. Nah, untuk kita supaya bisa bekerja atau melihat email kantor atau email pribadi, salah satu yang harus kita lakukan dengan smartphone kita adalah kita mensinkronisasi atau mensinkronkan antara email kita dengan handphone atau smartphone, supaya smartphone kita bisa mengakses email kita dimanapun kita berada sepanjang ada sinyal internet gitu ya. Jadi dengan kata lain, kita bisa bawa kantor kemanapun kita pergi. Ya, kita bisa dihubungi kapan aja, kita bisa cari informasi apa saja. Semuanya harus sinkron antara handphone kita atau smartphone kita dengan internet atau dengan email kita. Nah, begitulah juga seperti apa yang ditulis oleh Yakobus 1 ayat 26. Ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya. Jadi artinya tidak sinkron antara ibadah dengan lidahnya, antara perbuatan dengan perkataannya, karena ibadah itu adalah melakukan sebuah perbuatan untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Nah, sementara kalau kita beribadah tapi kita tidak mengekang lidah, tidak sinkron. Ya. Saya mau iring Yesus, tapi lupa jam ibadah. Kemana-mana cari ribut. Ya. Saya cinta Yesus, tapi benci kepada saudara. Bagaimana bisa mencintai Yesus yang sosoknya tidak kelihatan, sementara yang sosoknya kelihatan, kita tidak bisa mencintai. Ya, bisa saudara kandung, bisa saudara seiman, bisa saudara sekampung, bisa saudara se-RT, bisa. Ya. Jadi antara perkataan dengan perbuatan harus seimbang, harus sama, ya, harus sama. Jadi jangan sampai nanti ada orang yang bilang, oh ya, saya mau menuju ke Monas, tapi jalannya dia menuju ke Cawang. Ya, nggak sesuai gitu antara perkataan dengan perbuatannya. Perkataannya bilang ke Monas, perbuatannya atau tangannya membawa kendaraan ke Cawang. Ada satu contoh di dalam Matius 21 ayat 28 sampai 32. Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri di rumah ayat lengkapnya. Intinya adalah ada satu bapak yang punya 2 anak, sulung dan bungsu. Kepada yang sulung dia sampaikan, "Nak, tolong hari ini kau pergi dan bekerja di kebun anggur." Si anak sulung bilang, "Baik Pak." Tapi dia tidak kerjakan. Dia tidak pergi dan dia tidak kerjakan apa yang
eh, dia sampaikan ke bapaknya, iya baik Pak. Lalu kemudian bapaknya datang ke yang bungsu, nak, coba tolong kamu pergi ke kebun anggur dan bekerja di sana. Si anak bungsu bilang nggak mau, tapi kemudian dia menyesal dan akhirnya pergi juga. Ya. Dua contoh yang dua-duanya memang nggak sesuai gitu antara perkataan dan perbuatan. Yang satu bilang baik tapi tidak dilakukan, yang satu bilang tidak tapi dilakukan. Nah, antara perkataan dengan perbuatan harus sama. Perkataan itu kalau boleh digambarkan dalam sebuah pohon. Perkataan itu seperti tunas atau bunga. Tapi tunas dan bunga itu bukan buah. Ya kan? Kita orang-orang percaya diminta untuk punya buah roh, berbuah di dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, ya, kesabaran, kelemah lembutan. Kita harus berbuah. Nah, tunas dan bunga itu bukan buah. Yang buah itu adalah perbuatan. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan, ibadah kita, perbuatan kita akan sia-sia kalau tidak sesuai dengan perkataan kita. Jadi kalau kita beribadah, rajin beribadah setiap minggu 7 hari, 8 hari dia ada di gereja gitu kan. Tapi perkataannya tidak mencerminkan dia sebagai anak Tuhan atau orang Kristen atau orang percaya, maka sia-sialah ibadah. Nah, saudara, Bapak Ibu, jangan sampai nanti pada saat hari penghakiman lalu kemudian Tuhan berkata, maaf, saya tidak kenal. Di waktu lalu kita baca di Injil Matius juga, bukan orang yang berkata Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Dialah yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Beribadahlah, namun juga jagalah lidah atau perkataan kita, sehingga apa yang kita lakukan lewat ibadah itu juga yang kita perkatakan, yang kita keluarkan lewat perkataan kita. Atau yang sekarang juga bukan cuma sekedar perkataan, karena kita nggak cuma berkata-kata lewat mulut kita, tapi kita juga berkata-kata dengan jari kita, lewat komentar-komentar kita di sosial media, atau di WA group, atau di mana-mana. Jadi, sesuaikan perkataan kita dengan perbuatan kita, supaya seperti yang 1 Yohanes 3 ayat 18 sampaikan, terakhir, 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata demikian, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua beribadah dengan tidak sia-sia, yaitu beribadah dengan menjaga perkataan kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.